Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mau tes suara saya terdengar jelas sampai di sana. Oke, karena suaranya jelas, kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Kemarin sudah belajar sedikit tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma ya. Jadi hari ini kita sambung dari soal kemarin sampai mana ya? Ada yang ingat kemarin kita belajar sampai mana? Yang logaritma berarti kemarin udah sampai logaritma atau penyamaan bentuk akar sudah belum? Kayaknya belum ya. Yang seperti ini. Mana ya? Bentuk akar tidak sebenarnya. Oke, sudah sampai bentuk akar. Berarti sekarang di pangkat yang tidak sebenarnya kayaknya ya. Kalau nggak salah terakhir itu, kalau nggak salah kemarin terakhir itu ini ya, ke contoh soal ya, contoh soal dalam bentuk akar. Oke, berarti hari ini kita masuk ke pangkat yang tidak sebenarnya. Nah, pangkat yang tidak sebenarnya ini maksudnya itu bilangan yang pertamanya akar kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi di sini nilainya itu merupakan bilangan bulat. Yang A yang ini, A ini bilangan bulat tapi tidak boleh sama dengan 0. Oke, kemudian huruf N-nya ini besar sama dengan 2 karena akar ini sendiri nilai defaultnya itu 2. Jadi dimulai dari 2 bukan dari 1. Oke, jadi kalau misalnya kita punya N akar dari A, N ini berarti indeksnya ya. Berarti itu kalau kita ubah ke bilangan pangkat yang tidak sebenarnya menjadi A pangkat seper N. Yang kedua, N akar dari A pangkat M. Nah, di sini ada N di depan akar di indeks akarnya, kemudian bilangannya kemudian dipangkatkan. Nah, itu sama saja dengan hasilnya kalau kita ubah ke bilangan tak sebenarnya jadi M per N. Nah, jadi A pangkat seper, kalau misalnya kita ketemu dengan bilangan misalnya 2 pangkat setengah, 2 pangkat setengah, atau 3 pangkat 3/2. Nah, ini semua sebenarnya bilangan berdua ini, bilangan yang 2 pangkat seperdua dan 3 pangkat 3/2 ini adalah bilangan akar awalnya. Awalnya dari bentuk akar, dirubah ke dalam bentuk pangkat. Makanya namanya juga pangkat tidak sebenarnya. Oke? Oke. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh. Nah, seperti ini. Jadi, contoh ini meminta kita untuk mengubah bilangan A, B, C, D ini ke dalam bentuk pangkat tidak sebenarnya. Oke? Jadi kalau misalnya huruf A, yang A ini kita mau ubah ke pangkat tidak sebenarnya. Jadi kan sebenarnya yang akar ini
akar ini defaultnya itu n-nya sama dengan 2. Berarti di sini itu 2. Ini tuh 2. Kemudian X ini ada pangkat 1. Makanya jadinya yang A itu hasilnya X pangkat 1/2. Oke? Sampai di sini mengerti? Bisa dipahami? Oke, nanti kalau ada pertanyaan. Oh, belum. Mbak Dewi belum. Oke, nanti kalau misalnya di sela-sela ada yang kurang paham atau saya bicaranya terlalu cepat, mohon diberitahu ya. Oke, karena Mbak Dewi belum paham katanya, jadi kita balik lagi ke rumus awal. Rumus awal itu adalah ini, Mbak. Jadi akar A, dalam bilangan akar ini kita mau merubahnya ke dalam bentuk pangkat. Nih. Jadi di sini pangkat tidak sebenarnya ini tujuannya itu mengubah akar menjadi pangkat. Ya begitu. Nanti ini bisa berguna di saat mau perkalian akar tapi sulit dilakukan, bisa kita pangkatkan dulu baru dikalikan. Ya begitu. Jadi kalau misalnya kita di soalnya dia punya akar dari n, akar n dari A, berarti untuk mengubah ke bilangan pangkat yang tidak sebenarnya itu A-nya ini kita keluarkan, kemudian akarnya kita hilangkan. Nah, di atasnya A ini sebenarnya ada 1. Jadi kalau bilangan yang tidak ada pangkatnya itu sebenarnya dia pangkat 1. Kalau di sini, di akar pangkat dan logaritma ini khususnya itu. Jadi, karena A ini pangkat 1, makanya di sini jadinya 1/n. N ini adalah indeks dari akarnya. Sampai di sini bisa dipahami Mbak Dewi? Atau saya terlalu cepat? Oke. Kemudian, Mbak Dewi bertanya lagi, apa setiap huruf itu artinya pangkat 1? Bukan setiap huruf, Mbak. Jadi setiap bilangan yang kosong pangkatnya. Misalnya hurufnya saya ganti jadi angka, misalnya akar 2. Akar 2. Nah, ini kan tidak saya tuliskan pangkatnya ini. Sebenarnya kalau misalnya di dalam bentuk akar ini, kalau kita mau ngubah ke pangkat tidak sebenarnya, si 2 ini dia punya pangkat dia, namanya pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 itu adalah 2. Makanya di sini berubah jadinya A pangkat 1/n. Nah, di sini juga kita ganti A-nya jadi angka 2. Kita ganti A-nya jadi angka 2 menjadi 2. Nah, di si 2 ini kan punya pangkat 1 sebenarnya. Nah, biasanya orang menuliskan akar seperti ini saja secara default. Default. Sebentar ya, Mbak ya. Saya cari dulu artinya. Default. Secara dasarnya, ya dari dasarnya itu akar ini sebenarnya itu indeksnya itu adalah 2. Itu apa sih namanya? Dasarnya. Jadi kadang orang tidak menuliskan akar ini indeksnya. Indeksnya tidak perlu dituliskan karena akar ini sendiri sudah akar 2 indeksnya. Makanya jadinya 2 pangkat 1/2. Kalau kita mengikuti rumus ini.
rumus yang ini. Begitu Mbak Dewi. Oke. Kalau indeksnya lebih dari 2 harus dituliskan, Mbak. Iya, kalau indeksnya lebih dari 2 harus dituliskan. Karena secara dasarnya ini akar ini saja itu indeksnya tuh adalah 2. Jadi kalau misalnya kita mau dia itu akar dari pangkat 3 itu harus kita tuliskan. Jadi misalnya akar dari 3 atau akar dari 4. Nah, selain 2, ini harus ditulis 3 sama 4. Karena kalau nggak ditulis, nanti beda artinya. Kalau 3 ini kan berarti kita mencari bilangan pangkat 3 yang menghasilkan angka di dalam sini. Saya kasih 16. Nah, untuk dapatkan 16 ini kan bukan 16, sorry. Berapa ya? 64 misalnya. Misalnya 64. Nah, untuk 64 dari akar 3 ini berarti kan kita mencarinya dengan mengalihkan angka berapa sebanyak 3 kali bilangannya itu sendiri menghasilkan 64. Misalnya 64 itu kan hasil kali dari 4 pangkat 3. Nah, makanya hasil dari akar yang punya indeks 3 ini dari 64 itu adalah 4 hasilnya. Gitu. Ini sama dengan 4. Biasanya kan kalau misalnya akar saja, seperti akar 4. Nah, ini kan kita tahu akar 4 itu sama dengan 2 ya. Karena 2 dikali 2 di pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau misalnya ada indeksnya 3, berarti kita nggak bisa mengalihkan bilangan itu sebanyak 2 kali. Kita harus mengalihkan bilangan itu sebanyak 3 kali, baru bisa mendapatkan nilai di dalam akarnya. Gitu. Nah, ini mempengaruhi rumus yang ini. Jadi, kalau seandainya indeksnya itu ditulis, misalnya kita tulis 3 atau kita tulis 4, maka di sini, misalnya si huruf A ini punya pangkat yang lebih besar daripada 1, M ini lebih besar dari 1, maka rumusnya itu kalau kita ubah ke pangkat tidak sebenarnya jadi A pangkat M per N. M ini pangkatnya si A, N ini indeksnya si akar. Gitu. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Oke, untuk lebih jelasnya, Mbak Aini bilang, Mbak Ayu izin masih repot. Iya, nggak apa-apa. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang tadi. Nah, ini. Ini kan yang A kita dapat X pangkat 1/2 ya. Kalau yang B ada yang udah selesai mencarinya. Kalau yang B, 5 pangkat. Ya, 5 pangkat 1/3. Mudah ya untuk mengubah ke pangkat tidak sebenarnya ini. Kemudian yang C jadinya T T pangkat 3/4. A pangkat 10/5 sama dengan A pangkat
Ya, yuk, A pangkat 2. Oke, berarti bisa dipahami ya yang ini. Berarti untuk mengubah ke dalam bentuk pangkat yang tidak sebenarnya itu mudah sekali ya caranya. Tinggal kita pindahkan saja pangkatnya per indeks dari akarnya. Udah cukup, itu saja. Misalnya akar 3 akar dari 5. Nah, ini kan 5 pangkat 1, indeksnya 3. Berarti 5 pangkat 1/3. Begitu. Oke? Oke, selanjutnya kita punya, nah ini dia, merasionalkan bentuk akar. Nah, dulu kan kita belajar menyamakan penyebut ya di pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan kita harus menyamakan penyebut, misalnya 1/2 ditambah 1/4. Ini kan kita harus samain ya penyebutnya. Jadi 3/4 hasilnya. Ya kan? Nah, untuk di bentuk akar, merasionalkan penyebut ini sama saja dengan menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya kita samakan di bawah. Bedanya di sini ini bentuknya akar. Di sini kan bentuknya masih bilangan bulat. Di sini bentuknya akar. Caranya gimana? Caranya itu, kalau ini A per akar B, kita kalikan dengan di belakangnya kita bikin akar B ini per akar B. Jadi untuk merasionalkan penyebut dari bilangan akar, pecahan akar seperti ini, kita kalikan dengan akar B per akar B. Begitu saja caranya. Jadi tujuannya dari sini, kita mau menghilangkan akar di bawahnya si A ini. Jadi akarnya B ini kita mau hilangkan. Mau kita hilangkan caranya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Mas Najwa bertanya, jika contoh pertama misal penyebutnya 3 akar B, bisakah cuma dikalikan akar B nggak pakai 3? Nggak bisa, Mas. Harus dikalikan kedua-duanya. Akar B per akar B. Oh ya, kayaknya cukup akarnya saja yang kita kalikan. Bilangan bulatnya nggak perlu. Kecuali nanti kalau kita belajar dia dalam satu bundel. Misalnya 1 ditambah akar 3. Nah, kalau begini ini tidak bisa dipisah. Ini harus semuanya kita pakai. Nah, kalau misalnya 3 akar 3, 3 akar 3. Sepertinya ini bisa kita kalikan dengan akar 3 saja. Ya, karena kita mau menghilangkan akarnya 3 ini. Akar 3 ini. Jadi merasionalkan penyebut itu, ya, jadi merasionalkan penyebut ini, kita mau menghilangkan akarnya, kita ganti ke sebelahnya. Nah, misalnya kita punya satu yang seperti Mas Najwa tanya, 1/3 kali akar 3 ya, Mas ya. Ini kita bisa membuatnya dengan akar 3 per akar 3. Cukup seperti ini, jadi kita nggak perlu bikin 3 akar 3, 3 kali akar 3 lagi. Beda dengan 1 ditambah akar 3.
Kalau 1 tambah akar 3, kita harus menggunakan semua bilangan yang ini. Oke? Gitu ya, Mas Najwa ya. Oke, sekarang kita punya contoh A, 3 akar 6. Nah, si 3 akar 6 ini kan kita merasionalkan penyebutnya. Jadi 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Sama dengan 3 akar 6 per 6. Oke, dari mana saya bikin begini datangnya? Jadi, karena ini indeksnya sama-sama 2, ini akar. Jadi, akar 6 dikali ini operasinya sama seperti perkalian pecahan. Jadi, yang atas dikali atas, yang bawah dikali sama yang bawah. Jadi, untuk ini 3 kita kalikan dengan akar 6. Jadi, hasilnya 3 akar 6. 3 dikali akar 6 sebenarnya ini. Cuma, kadang orang menulisnya cuma cukup 3 akar 6 saja. Kemudian yang bawah ada akar 6 dikali sama akar 6. Nah, kalau kita ketemu akar yang sama huruf di bawahnya ini, seperti akar 6 dikali akar 6, atau nanti akar 3 dikali akar 3, itu teman-teman nggak perlu menghitung ulang lagi, harus mengalikan satu persatu, kemudian diakarkan lagi. Triknya itu cukup menghilangkan akarnya saja, kemudian taruh 6-nya di sini. Misalnya ini akar 6 dan akar 6. Nanti akarnya kita buang aja langsung. Kita hapus, kita hasilkan langsung 6. Begitu triknya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kemudian kita lanjut. Sekarang mau lanjut ke contoh atau lanjut ke materi selanjutnya. Soalnya saya juga baru ingat kalau pelajaran ini sudah pernah kita kerjakan di minggu kemarin. Iya, saya baru ingat. Jadi ini cuma flashback sebentar, jadi kita langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi untuk soal yang B, C, D ini kita bisa lihat di video minggu kemarin. Oke? Oke. Jadi sekarang soalnya ini seperti yang tadi saya katakan ya Mas Najwa ya. Jadi kita punya 3 dikurang akar 5. Ini kita harus menggunakan semua bilangan yang ini. Kita nggak bisa cuma menggunakan akarnya saja untuk merasionalkan akarnya. Jadi dia punya aturan sendiri. Nah, kalau misalnya huruf A per B ditambah akar C, itu untuk merasionalkan penyebut akar ini, kita mengalihkan dengan, misalnya ini plus, di sini jadi kurang. Di sini jadi minus. Nah, kalau soalnya itu minus, kemudian ini dikalikan dengan plus. Iya, begitu maksudnya Mas Najwa ya. Oke. Untuk itu kita coba ke soal ini ya. Jadi kalau Oke, kita coba soal A biar lebih mudah dipahaminya. Soal A kita punya 4 Mbak Ika, ya nggak apa-apa Mbak. Selamat datang. 4 per 3 dikurang akar 5.
Nah, ini kita mau rasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan bilangan di bawahnya ini. Tapi syaratnya minus ini harus kita ganti jadi plus. Oke, jadi untuk menyamakan penyebutnya, kita kali dengan 3 ditambah akar 5. Kemudian dengan per 3 ditambah akar 5. Oke, jadi kalau udah kita bikin seperti ini akan lebih mudah kita untuk menghitungnya. Jadi kita hitung sekarang berapa hasilnya. Ada yang udah selesai menghitung? Ini hasilnya sama dengan 4 kita kalikan dengan 3. Jadi 12. Kemudian ada tambah 4 kita kalikan dengan akar 5. Jadi 4 akar 5. Per. Nah, yang bawah ini 3 kita kalikan dengan 3. Jadi 9. Kemudian minus kita kalikan dengan plus, hasilnya minus. Kemudian akar 5 dikali akar 5, hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya 12 ditambah 4 akar 5 per 4. Atau misalnya teman-teman malas menghitung, mengalikan 4 dengan 3, 4 dengan akar 5. Kalau teman-teman malas mengalikannya, bisa kita pakai dengan cara begini. Ini sama dengan kita buat 4. Langsung di dalam kurungkan saja si 3 tambah 5 ini. Jadi 3, 4 dalam kurung, 3 tambah akar 5. Jangan lupa ditutup kurung lagi. Kemudian per 4. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, oke. Oke. Mas Najwa dan Mbak Aini bilang oke, yang lain bagaimana? Bisa, oke. Oke, selanjutnya kita coba soal yang B. Soal yang B ini kita punya 2 per akar 7 ditambah 1. Nah, ini 2 per akar 7 tambah 1. Oke. Selanjutnya kita coba yang B. 2 per akar 7 tambah 1. Ini kita kalikan dengan bagaimana? Mudah ya. Langsung kita kalikan dengan akar 7 dikurang 1. Ini akar 7 dikurang 1. Oke? Oke, sampai di sini ada yang sudah selesai mencarinya. Coba teman-teman coret-coret di kertas hasil.
Yang atasnya 2 dalam kurung akar 7 dikurang 1. Yang bawahnya berapa? Penyebutnya jadi berapa? Ada yang udah selesai? Mas Najwa jawab 6, Mbak Aini jawab 6. Yang lain jawab 6 juga ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Saya sekedar mengingatkan tentang operasi perkalian positif dan negatif. Nah, jadi kalau di operasi positif dan negatif, misalnya yang pertama, kita punya satu bilangannya minus 2. Kemudian dikali dengan minus 2. Ini hasil akhirnya itu pasti positif. Hasil akhirnya adalah 4. Kemudian yang kedua, kita punya satunya bilangan negatif dikali dengan bilangan positif. Hasil akhirnya adalah minus 4. Yang ketiga, kalau kita punya dua-duanya bilangan positif, dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah 4 juga. Jadi ini perlu diingat ya di dalam merasionalkan penyebut akar ini. Kadang kita terkecoh dengan positif dikali negatif, tapi kita bikin positif. Nanti hasilnya bisa salah. Gitu ya. Oke. Sekarang kita punya soal yang C. Soal yang C. Kita cari bareng-bareng ya. Saya coret di kertas. Teman-teman bisa coret di kertasnya juga. Oke, yang C ada yang udah selesai? Oke, kita coba di whiteboard ya. Di whiteboard. Soalnya itu tadi akar 3 per 2 kali akar 2 ditambah 3. Akar 3 per 2 akar 3 ya? Oh, 2 akar 2. 2 akar 2 tambah 3. Kita tambah 3. Nah, ini kan sama dengan kita kalikan ke semua bilangannya ya. Semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini ikut terlibat dalam perkalian ini. Jadi, kita kalikan dengan 2 akar 3. 2 akar 2 dikurang. Jangan lupa ya, kalau di sini plus, belakangnya minus. Kurang 3 per 2 akar 2 dikurang 3. Oke, jadi ini langsung kita kalikan hasilnya. Ini sama dengan 2 akar 6 dikurang 3 akar 3 per 8 dikurang 9. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6
dikurang 3 akar 3 per minus 1 per minus 1. Jadi hasil akhirnya bisa kita bikin minus 2 akar 6 dikurang 3 akar 3. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk bentuk yang ini, bentuk akar seperti ini, bentuk akar persamaan merasionalkan penyebut akarnya. C. Oke, Mbak Dewi bertanya, kok bisa 3 akar 3? 3 akar 3 yang ini ya Mbak ya? 3 akar 3 yang ini. Nah, 3 akar 3 ini kita 2 akar 6 dari mana? Oke. Saya ulangi ya. Maaf. Jadi kita punya 3 per 2 akar 2 ditambah 3. Ini kan kita kali dengan 2 akar 2 dikurang 3 per 2 akar 2 dikurang 3. Oke? Nah, kalau kita udah punya bentuk seperti ini, kan kita kaliin 1 per 1. Nah, ini kita kalikan akar 3 dikali dengan 2 akar 2. Jadi, akar 3 dikali 2 akar 2 ini kan akarnya sama-sama indeksnya 2. Jadi akarnya bisa kita kalikan. Jadi akar 3 dikali akar 2. Jadi kan akar 6. 2-nya tetap 2 akar 6. Kemudian ini kan ada minus, berarti minus di sini. Baru 3 akar 3 kita kalikan dengan 3. Makanya di sini dapatnya 3 akar 3. Gitu. Terus yang di bawah ini kan 2 kita kalikan sama 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu, oke saya tulis, 2 dikali 2 itu adalah 4 ya. 2 dikali 2 itu 4. Kemudian dikali akar 2 dikali akar 2. Itu adalah 2 ya. Nah, 4 kali 2 itu kan adalah 8. Kemudian di sini kita punya plus. Nah, di sini jadi punya minus. Kan plus dikali minus, hasilnya itu adalah minus. Oke, kemudian ini 3 dikali sama 3. 3 kali 3 itu 9 ya. Nah, kalau ini udah selesai, kita apa namanya? Ini saya lupa kurung. Kita jumlahkan semuanya. Nah, ini kan 2 akar 6 dikurang 3 akar 3 per 8 dikurang 9. Di atas ini kan nggak bisa kita jumlahkan, jadi tetap aja kita bikin 2 akar 6 dikurang 3 akar 3. Kemudian di bawahnya 8 kurang 9. 8 kurang 9 itu adalah minus 1. Makanya hasil akhirnya saya bikin minus 1 dalam kurung 2 akar 6 dikurang 3 akar 3. Jadi, kalau misalnya teman-teman ketemu dengan bentuk seperti ini per minus 1, minusnya bisa diangkat ke atas. Jadi, pernya hilang. Jadi, kemudian yang ini kita kurung. Kita kurung dua-duanya. Atau ini kita kalikan ke dalam, jadinya minus 2 akar 6 ditambah 3 akar 3. Oke? Oke. Mas Najwa minta contoh soal lain. Contoh soal lain. Oke, kita cari. Saya pikirkan dulu ya contoh soalnya. Bagaimana? Contoh soal lain. Oke.
Contoh soal lain, soal D ya, saya buat ya. Jadi teman-teman bisa oret-oret di tempatnya masing-masing. Misalnya saya punya 7 per akar 4 ditambah pembilangnya kasih akar, Mbak. Ya ini, akar 4 ditambah 9. Nah, ini soalnya. Teman-teman boleh mengekspresikan diri, menghitung di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang saya punya soal 7 per akar 4 ditambah 9. Nah, dari sini teman-teman bisa merasionalkan akarnya. Merasionalkan penyebut akarnya. Oke. Ada yang udah selesai? Nanti teman-teman cari di kertasnya. Kemudian, oh Mas Najwa minta pembilangnya dikasih akar. Oke, saya kasih akar nih, akar 7 jadinya. Jadi soalnya akar 7 per akar 4 ditambah 9. Oke? Jadi nanti setelah teman-teman selesai menghitung, kita hitung sama-sama di sini. Oke. Saya tunggu berapa menit ya? Berapa menit kira-kira? 1 menit lah ya. Oke. Kita kerjakan sama-sama soal yang ini. Akar 7 per akar 4 ditambah 9. Nah, ini kan cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya, ini kita kali dengan bilangan yang di bawah ini semuanya ya, semuanya. Satu lori ini kita angkut semuanya, nggak boleh satupun ada yang tersisa. Oke, jadi akar 4 dikurang 9. Kemudian per akar 4 dikurang 9 ya. Dikurang 9. Sip. Kemudian setelah kita kalikan hasil akhirnya akar 7 kali akar 4 jadi akar berapa? Ya, akar 28. Kemudian ini minusnya jangan lupa ya. Jangan ditinggalkan ini, kasihan dia kalau tinggalin. Kurang akar 7 dikali 9 jadi 9 akar 7. Oke. Nah, di bawah ini akar 4 dikali akar 4 jadi ya, akar 4 kali akar 4, 4. Minus kita kalikan plus. Plus kita kalikan minus. Jadi minus ya. Kemudian 9 dikali 9. 81. Oke, sip.
Oke, jadi ini hasil akhirnya ada yang sudah sampai minus 4 dikurang 81 berapa ya? Jadi 28 dikurang 9 akar 7 per minus 77. Oke, berarti udah bisa ya, udah tangguh ya dengan soal seperti ini ya. Besok kalau UTS matematika soalnya kayak gini, gampang lah ya ngerjainnya ya. 1 menit selesai. Oke, sip. Selanjutnya kita lanjut ke kayaknya ada rasionalkan penyebut yang lain. Nah, ini dia. Nah, loh, seperti ini. Seperti ini kayaknya tambah mudah ya. Karena kita punya A per akar ditambah akar lagi. Nah, si akar di bawah ini kita mau jadikan bilangan bulat. Jadi kita kalikan saja seperti tadi. Cuma sama seperti tadi, cuma bedanya ini dua-duanya ada akarnya. Yang tadi kan salah satunya aja. Oh, Mbak Nuri bilang nggak ada gambar. Yang lain, gambarnya ada nggak? Oh, ada. Mungkin punya Mbak Nuri perlu di-refresh mungkin, Mbak. Baru kelihatan, atau tunggu dulu. Oke, kita balik ke sini lagi. Jadi, ini bedanya yang tadi. Tadi kan salah satunya bentuk akar. Satunya bilangan bulat, sekarang dua-duanya bentuk akar. Nah, jadi caranya juga tetap sama. Kita kalikan dengan satu komplotan ini. Jangan lupa plusnya kita ganti minus per sama satu komplotan ini plusnya kita ganti minus. Kalau minus kita ganti plus, plus kita ganti minus. Itu aja. Oke, kita kata Mbak Nuri ada gambar, tapi yang Mbak tunjuk itu kosong. Depan tulis hitam. Wow. Gimana tuh ya? Soalnya yang lain kelihatan. Nah, kata Mbak Aini sinyalnya, Mbak. Mungkin kalau pakai HP agak kecil. Bisa jadi juga sih. Bisa jadi kecil. Oke? Banyak nggak kelihatan ya. Oke lah. Nanti Mbaknya dengar ini dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke soal. Contoh soal ini. Kita punya 7 per 2 akar 5 ditambah akar 6. Nah, ini sini kita langsung seperti tadi. Ini soal A. Soal A kita punya 7 per 2 akar 5 ditambah akar 6. Oke? Nah, ini kan kita kalikan dengan penyebut ini sendiri, penyebutnya sama persis, yang kita bedakan cuma ininya saja, operasinya. Pertama operasinya plus, kita ganti dengan operasinya minus. Sama seperti yang tadi. Oke, jadi kita kali dengan 2 akar 5 dikurang akar 6 per 2 akar 5
dikurang akar 6. Oh iya, yang tadi Mas Najwa tanya, bagaimana dengan bilangan akar yang ada 2 di depannya ya, misalnya 2 akar 5 itu, bisakah kita menggunakan akarnya saja untuk merasionalkan penyebut? Saya mohon maaf Mas, tadi saya bilang bisa, sebenarnya nggak bisa karena 2 ini, ini nih satu elemen sebenarnya. Seperti kita merubah gini loh, akar 54 kemarin. Nah, ini kan kalau kita rubah bisa menjadi berapa ini? 4 akar berapa ya? Nah, ini kan kalau kita rubah bisa salah satunya itu bilangan bulat dikali dengan akarnya ya, Mas Najwa ya. Jadi, untuk 2 akar 3 ini kita nggak bisa mengalikan cuma akar 3 saja. Jadi harus dua-duanya. Saya lupa tadi. Maaf ya. Contohnya 1/2 akar 5. Nah, ini untuk merasionalkan penyebutnya kita mesti kali dengan 2 akar 5 juga. Kenapa begitu? Karena 2 akar 5 ini sebenarnya terdiri dari 1 akar dia. Jadi dia disederhanakan akarnya. Makanya dua-duanya harus kita pakai, Mas. Oke? Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke soal. Kita balik ke soal. Hasilnya 4 akar 5 dikurang 7 akar 6/4. 14 nggak sih, Mas? 14 nggak? Bukan 4. Oke, kita cari ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Kita hitung bareng-bareng. Oh, warnanya ganti dulu. Oke, 7 kita kalikan dengan 2 akar 5, berarti 14 akar 5. Dikurang 7 akar 6. Per Mbak Nuri jawab 14 akar 5 kurang 7 akar 6 per 16. Oke. Sekarang kita punya 2. 2 dikali 2, 4 ya. 4. Kemudian akar 5 kali akar 5, 5 ya. 4 kali 5. Kemudian plus dikali minus, jadi minus. Akar 6 dikali akar 6, jadi 6. Jadi hasil akhirnya 14 akar 5 dikurang 7 akar 6 per 14. Oke. Jangan lupa ya nggak apa-apa. Kadang memang begitu kalau menghitung bilangan merasionalkan penyebut ini kalau kurang teliti hasilnya pasti beda. Oke? Jadi jangan lupa 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Kemudian plus dikali minus. Kemudian akar 6 dikali akar 6. Oke? Oke, itu untuk hasil soal yang A. Sekarang kita punya soal yang B. Soal yang B saya ganti ke whiteboard ya. Soal yang B. Soal B. Soal B. Kita punya soal 2 akar 3. 2 akar 3
Kemudian akar 6 dikurang akar 3. Akar 6 dikurang akar 3. Ini berarti kita kali akar 6 sebelahnya tambah apa kurang ya? Iya Mbak, nggak apa-apa. Mbak Nuri nanti kalau udah selesai bisa gabung lagi. Oke, sebelah sini kita tambah ya. Jangan lupa ya ini tambah, ini karena ini kurang ya. Kita tambah akar 3 per akar 6 tambah akar 3. Oke, kalau udah gini, kita langsung kalikan saja dia. Kalikan 1 per 1. Kita kali 2 akar 3. 2 akar 3 dikali akar 6. Hasilnya 2 akar 18 ya. Oke. Ditambah 2 akar 18. 2 akar 3 dikali akar 3. Berapa? Ayo. 2 akar 3 dikali akar 3. 2 akar 3 dikali akar 3 hasilnya 2 akar 9. Bisa 2 akar 9. Disederhanain lagi bisa. Akar 9 berapa? Kita sederhanain lagi. Akar 9 sama dengan 3. Yuk, jadi 2 akar 3 dikali akar 3 hasilnya hasilnya 6. Sip. Oke. Bawahnya lagi. Nah, bawahnya mudah ya. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Minus dikali plus jadi minus. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Mas Najwa jawab hasilnya 2. 2. Oke, kita lihat, kita hitung bareng-bareng Mas ya. Jadi 6 ini bisa kita pindah ke depan biar dia nggak sendirian di belakang, nggak apa-apa. Jadi bisa kita ganti 6 ditambah 2 akar 18 per 3 maksud saya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Masih ada yang bingung? Kayaknya enggak lah ya. Mudah soalnya ini. Jadi untuk merasionalkan penyebut akar ini, di bawahnya itu ada bilangan akar, kita kalikan dengan akarnya yang sama, hasil akhirnya itu bilangan bulat. Jadi akarnya nggak usah kita perhatikan lagi. Hasil akhirnya pasti bilangan bulat. Kemudian minus dikali plus, jadi minus. Begitu. Jadi itu saja intinya. Masih sama seperti merasionalkan akar yang soal yang C perlu kita bahas atau kita skip aja? Jadi 1 dikurang akar 2 per akar 14 dikurang akar 5. Ini mau kita bahas atau kita lanjut?
kita bahas aja lah ya. Oke, Mbak Cencung minta dibahas, Mbak Ika juga, Mas Najwa juga. Oke, sip, kita bahas semuanya. Kita bahas yang C juga. Oke, yang C. Soal C, dia punya 1 dikurang akar 2. 1 dikurang akar 2 per akar 14 dikurang akar 5. Akar 14 dikurang akar 5. Kurang akar 5. Oke, ini berarti kita kalikan dengan akar 14 ditambah akar 5 ya. Ditambah akar 5. Kemudian per 14 akar 14 ditambah akar 5. Oke? Nah, kalau sudah begini, kita bisa langsung mengalikan semuanya, semua bilangannya. Oke, ini kita kan punya masing-masing nih. Masing-masing ini ada 1 dan akar 2. Yang ini ada akar 14 dan akar 5. Nah, ini kita kaliin masing-masing. Akar 1 kita kalikan dengan 14. Kemudian akar 2 kita kalikan dengan akar 5. Oke, jadi hasil akhirnya berapa? Akar 14. Akar 14 dikurang akar 11 per 9 akar 10 per, nah ini 14 kali akar 14 kali akar 14 berarti 14 ya. 14 dikurang 5. Jadi hasil akhirnya akar 14 dikurang akar 10 per 9. Oke? Wait. Mana tadi? Wah, mana ya? Oke. Bingung ngitung. Kalau bingung ngitung itu mengatasinya bagaimana ya? Kalau bingung menghitungnya, Mas Najwa, kita hitung satu persatu saja. Jadi, memang sih butuh waktu untuk menjabarkannya satu persatu, tapi itu lebih teliti. Misalnya, kita hitung satu persatu nih. Si 1 kita kalikan dengan 14 dulu. Kita tulis. Kemudian, minus kita kalikan dengan plus. Minus kita kalikan dengan plus. Berarti minus ya hasilnya. Kemudian, akar 2 dikali dengan akar 5. Berarti akar 10. Oke? Baru kita per akar 14 dikali akar 14. Berarti 14. Minus dikali plus jadi minus. Kemudian akar 5 dikali akar 5 jadi 5. Gitu caranya. Jadi kita jabarkan satu persatu dulu biar nggak bingung.
Ya. Oke. Oke, yang untuk merasionalkan bentuk akar seperti ini kita sudah selesai. Kayaknya udah di luar kepala kali ya. Mengingat ini. Jadi intinya sama saja dengan merasionalkan bentuk pecahan akar sebelumnya, yang satunya ada akar, satunya bilangan bulat, itu sama saja dengan cara begini. Jadi satu ingat, pasti semuanya bisa diingat. Oke? Oke, selanjutnya kita punya, nah ini dia logaritma. Ketemu juga akhirnya kita dengan logaritma. Jadi kemarin itu kan kita belajar bilangan pangkat ya. Misalnya 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jadi 2 itu disebut bilangan basis, 4 bilangan pangkat, dan 16 hasil pemangkatan 2 oleh 4. Nah, kalau misalnya kita punya pertanyaan, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16 itu gimana caranya? Itu kita gunakan logaritma. Disinilah logaritma itu bekerja. Jadi, logaritma itu kita mencari nilai pangkatnya. Misalnya ini, kita 2 log 16, hasilnya adalah 4. Jadi, kita tuh sebenarnya mencari 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16. Si logaritma itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya logaritma ini lebih mudah daripada akar kalau menurut saya ya. Oke. Jadi contohnya, jika X adalah A pangkat N, maka A log X adalah N, sama dengan N. Nah, ini rumus dasarnya. Rumus dasarnya. Rumus dasarnya logaritma. Mas Najwa nanya, perlu difaktor nggak, Mbak? Difaktor? Kayaknya nggak perlu lah, Mas. Kita cuma perlu mencari pangkat berapa yang menghasilkan bilangan itu. Misalnya 3 log 27 misalnya ya. Nah, ini kita hasil akhirnya itu yang diminta pangkat dari 3 ini berapa yang menghasilkan 27. Jadi 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27. Jadi ini sama dengan pangkatnya. Yang hasil akhirnya logaritma ini adalah pangkatnya. Jadi kita harus mencari 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 27. Berarti kan 3 pangkat 3 ya, yang hasilnya itu 27. Jadi di logaritma ini, pangkatnya itu menjadi hasil akhir. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, ini seperti tadi kita contoh. Nah, contohnya 3 log 9 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita jadiin bentuk pangkat, jadi berapa? Ayo, ada yang ingat? Kita balik lagi ke sini. Jadi, 3 ini bilangan basis. Kita coret ya. Ini basis. Si 9 ini adalah hasil. Nah, si 2 ini adalah pangkatnya. Ini pangkat. Jadi, setelah kita mengetahui struktur
dari logaritma ini akan lebih mudah kita mengubah ke dalam bentuk pangkat. Jadinya 3 pangkat 2 ya, kalau dirubah ke pangkat 3 pangkat 2. Nah, kalau yang B ada yang udah selesai? Hmm, 5 pangkat min 3. Kalau saya punya soal 2 log 1/4, ini hasilnya berapa? Dua log 1/4. Mbak Dewi bilang min 2, oke. Mbak Nuri minta yang B dijabar. Yang B dijabar soalnya. Yang ini, yang B ini. Oke, ini sama dengan 2 log 4 ini ya. Oke, jadi tapi menurut saya cara cepatnya nggak perlu dijabar, Mbak Nuri. Kita cuma perlu tahu strukturnya aja. Jadi strukturnya itu ada 5 ini pasti bilangan basis. Bilangan basis itu pasti di bawah bilangan pangkatnya. Kemudian 1/25 ini, 1/125 itu adalah bilangan hasil. Kemudian sama dengan minus 3. Minus 3 ini pangkatnya. Jadi kalau mau Mbak rubah dalam bentuk pangkat, kita cukup melihat ini dan ini saja. Kita cukup melihat 5 dan 3 saja. Jadi Mbaknya nggak perlu fokus sama yang lain, nggak perlu fokus sama yang ini, karena dia cuma minta bentuk pangkat. Nah, makanya hasil akhirnya itu adalah 5 pangkat minus 3. Gitu, Mbak. Jadi cara cepatnya begitu. Oke, jadi 2 log 1/4 tadi Mbak Ratna, ya Mbak Ratna ya. Mbak Ratna, ya Mbak Ratna dan Mas Dajo jawab minus 2 ya. Minus 2 ya. Ini kembali lagi ke bentuk akar sebelumnya. Bentuk akar dulu minggu kemarin kan kita ada belajar 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat minus 2. 2 pangkat minus 2 ini kan bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Makanya jadi 1/4. Oke? Nah, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat, jadinya 2 pangkat minus 2. Sip. Yang lain bisa mengikuti ya. Atau masih ada yang bimbang? Jadi untuk logaritma yang seperti ini modelnya, kalau mau dirubah ke bentuk pangkat, ya Mbak Neng bilang belum jelas. Oke, saya ulang. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di UTS, kalau ada soal logaritma, jadi kalau misalnya soalnya tuh minta mengubah logaritma seperti ini dalam bentuk pangkat, teman-teman cuma perlu lihat ini angka kecil sebelum logaritma sama hasilnya. Itu pasti angka kecil ini jadi bilangan basis dan minus 3 ini jadi pangkat. Ini nggak perlu dilihat kecuali kalau belakangnya nggak ada hasil. Berarti kan itu harus mencari hasil. Berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Gitu.
Oke? Mbak Neng bisa dipahami? Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke sifat logaritma. Nah, sifat logaritma ini mudah. Soal yang kedua. Mbak Neng nanya soal yang kedua. Yang ini, Mbak. Atau yang ini? Soal yang kedua itu sama aja, Mbak. Pokoknya, misalnya ujian UTS, ada logaritma seperti ini, diminta merubah ke bentuk pangkat. Misalnya punya logaritma yang penuh seperti ini, yang full, yang ada 5 log 125, 5 log 1 per 125, sama dengan minus 3. Ini berarti dia minta merubah ke bentuk pangkat. Nah, untuk merubah ke bentuk pangkat, kita cuma perlu melihat angka kecil sebelum log ini. Di sini kan 5 angkanya. Kemudian sama hasilnya. Nah, pasti ini itu 5, hasilnya itu minus 3. Minus 3 ini pasti jadi pangkat. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Langsung aja kalau mau dirubah ke bentuk pangkat, 5 pangkat minus 3. Gitu ya, Mbak ya. Yang hasilnya minus 2 ini, kan 2 log 1/4. Tadi kan saya nanya hasilnya berapa. Nah, kita itu mencari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/4. Jadi kita balik lagi ke bilangan pangkat kemarin. Itu kan 2 pangkat 2 itu bisa kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat minus 2. 2 pangkat minus 2 ini bisa kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu 4, berarti 2 pangkat minus 2 ini jadi 1/4. Nah, makanya hasil akhirnya adalah minus 2. Begitu ya, Mbak Neng ya. Sama seperti ini kasusnya. Ini kan berarti 5 pangkat minus 3. 5 pangkat minus 3 ini kalau kita mau rubah ke bilangan positif yang tidak ada minusnya, ini kan jadi 1 per 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu 125, jadi 1 per 125. Oke? Sampai di sini bisa dipahami, Mbak Neng? Oke, sip. Oke, semuanya oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat logaritma. Sifat pertama. Sifat pertama ini gampang ya, Mbak ya. Ya, teman-teman ya, Mas dan Mbak. Kita cuma perlu lihat log di atas ini dengan hasilnya. Apakah ini dan ini A dan hasilnya ini sama? Kalau sama, itu hasilnya adalah 1. Pangkatnya itu adalah 1. Misalnya, kita punya contoh 2 log 2. Ini adalah 1. Pasti begitu. Jadi, 2 yang atas ini yang kecil ini, kemudian lognya itu sama juga dengan 2, itu pasti hasilnya adalah 1. Kenapa hasilnya 1? Karena ini kan awalnya itu kalau kita pangkatkan jadi 2 pangkat 1 ya, kalau kita ubah. Makanya 2 pangkat 1 itu adalah 2. 2 ini kan hasil di sini. Tadi kan syaratnya itu 2 ini bilangan basis, 2 yang ini bilangan hasil, 1 yang ini bilangan pangkat. Nah, kalau kita merubah ke pangkat, 2 pangkat 1 ya jadinya. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, makanya kalau kita ketemu
logaritma yang seperti ini, misalnya 2 log 2, atau 3 log 3, atau 10 log 10, itu pasti hasilnya adalah 1. Oke? Oke, di sini paham? Oke. Satu lagi. Log 10. Log 10 ini biasanya orang tidak menuliskan 10-nya. Oke. Waktu kelas kita tinggal 5 menit lagi. Oke. Jadi, log 10 ini biasanya orang tidak menuliskan angka kecil di atas lognya ini. Ini sebenarnya dia awalnya itu dari 10 log 10. 10 log 10. Nah, tapi biasanya orang menuliskan cuma log 10 saja. Ini tuh sama dengan log 10. 10. Sama tadi dengan akar saja dengan akar yang indeksnya 2. Nah, ini kan sama. Orang juga nggak pernah menuliskan indeksnya ya. Orang tidak pernah menuliskan indeks 2-nya. Si log 10 ini juga 10 log itu juga orang jarang menuliskan 10-nya. Jadi cuma lognya saja yang dituliskan dia. Oke? Satu lagi kalau misalnya A log 1 itu adalah 0 hasilnya. Jadi, kenapa hasilnya 0? Karena kita balik lagi ke matematika, ke bilangan pangkat yang kemarin. Misalnya kita punya 2 log 1. 2 log 1 sama dengan 0. Kan 2 tadi bilangan basis ya. 2 bilangan basis. 2. Itu pangkatnya 0 ya. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Makanya, kalau A log 1 itu adalah 0 hasilnya. Terus saya kasih contoh log 1 berapa hasilnya? Misalnya saya kasih contoh log 1. Log 1 sama dengan? Log 1 sama dengan? Mas Najwa jawab 0. Ada lagi yang lain jawab? 0, 0, 0. Oke, semuanya menjawab 0. Sip. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kita sampai ke sifat logaritma, yaitu sifat 1, sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama itu A log A atau 2 log 2 itu sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. 10 log 10 sama dengan 1. Sejuta log sejuta itu sama dengan 1. Oke? Kemudian kalau 2 log 1 itu hasilnya adalah 0. 10 log 1 itu hasilnya 0. Gitu saja untuk mengingatnya. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi besok kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang sudah hadir malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi kelasnya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.